lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang empiris. Jadi tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep peluang, dan yang kedua, kita dapat menentukan peluang empiris dari suatu kejadian. Kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai pengertian peluang. Jadi peluang itu adalah suatu ukuran yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian nilai peluang suatu kejadian itu biasanya disimbolkan dengan huruf P ya. Kemudian untuk nilai peluang sendiri itu berada di antara 0 dan 1. Peluang 0 itu artinya menunjukkan kejadian yang mustahil. Contohnya, peluang seekor gajah dapat terbang menggunakan kakinya. Kan mustahil ya, gajah dapat terbang menggunakan kakinya. Maka peluangnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk nilai peluang sama dengan 1 itu artinya menunjukkan kejadian yang sudah pasti. Contohnya peluang air laut rasanya asin. Kemudian kita masuk ke macam-macam peluang. Jadi peluang itu dibedakan menjadi dua, yaitu peluang empiris dan peluang teoritis. Dan di video kali ini kita hanya akan membahas untuk peluang empiris. Untuk peluang teoritis kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, kita masuk ke materi peluang empiris, atau di buku-buku lain sering juga disebut sebagai peluang empirik. Peluang empiris itu merupakan peluang yang diperoleh dari hasil percobaan. Kemudian untuk definisi peluang empiris itu seperti ini. Peluang empiris adalah perbandingan antara banyak kemunculan yang diharapkan dengan banyak percobaan. Jadi dari definisi ini bisa dirumuskan seperti ini ya. Jadi PA sama dengan NA per NS. Keterangannya seperti ini. Jadi huruf A ini merupakan simbol saja, simbol yang menyatakan kejadian yang diharapkan. Kejadian yang diharapkan itu nanti tergantung soalnya ya. Kemudian untuk PA di sini artinya adalah peluang empiris muncul kejadian yang diharapkan. NA di sini adalah banyaknya muncul kejadian yang diharapkan, sedangkan NS adalah banyaknya percobaan. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung simak ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama. Dalam 50 pertandingan persahabatan sepak bola, Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan sebanyak 30 kali, seri sebanyak 15 kali, dan kalah sebanyak 5 kali. Pertanyaannya, berapa peluang empiris Indonesia mengalami kemenangan, hasil seri, dan mengalami kekalahan? Jawab, kita langsung saja jawab pertanyaannya. Kita mulai dari yang A dulu, peluang empiris mengalami kemenangannya. Jadi kita tulis dulu rumusnya NA per NS. Dari kasus ini NA-nya adalah banyaknya menang ya, dibagi dengan banyaknya pertandingan. Indonesia itu menang sebanyak 30 kali ya di soal ini. Jadi 30 per banyaknya pertandingan adalah 50. Jadi kita bisa tuliskan 30 per 50. Kemudian kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 5. Atau bisa dinyatakan juga dalam bentuk desimal, peluang itu menjadi 0,6. Selanjutnya kita mencari peluang empiris Indonesia mengalami hasil seri atau draw. Sama aja seperti tadi NA per NS, tetapi bedanya adalah yang atas ini yang pembilang adalah banyaknya mengalami seri atau draw dibagi dengan banyaknya pertandingan. Kemudian kita lihat serinya kan sebanyak 15 kali. Jadi kita bisa tuliskan 15 per 50, atau kita bisa sederhanakan menjadi 3 per 10 ya. Atau bisa dinyatakan juga sebagai bentuk desimalnya menjadi 0,3. Selanjutnya untuk peluang empiris Indonesia mengalami kekalahan, kita tuliskan saja NA per NS, berarti kalahnya itu dibagi dengan banyaknya pertandingan. Kita lihat Indonesia kalah sebanyak 5 kali ya, jadi 5 per banyaknya pertandingan 50, sehingga disederhanakan menjadi 1 per 10, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,1. Next, contoh soal yang kedua. Sebuah uang logam itu ditos atau dilempar undi sebanyak 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 76 kali. Nah, kalau kita lihat, kalau uang logam itu ada yang namanya permukaan angka dan permukaan gambar ya. Jadi di sini adalah permukaan angka, sedangkan yang sebelah sini adalah permukaan gambar. Permukaan gambar. Jadi cuma dua sisi saja, ada sisi angka, ada sisi gambar.
Kemudian pertanyaannya adalah kita menentukan peluang empiris muncul permukaan gambar pada kejadian tersebut. Jawab, kita tuliskan saja peluang empiris muncul permukaan gambar sama seperti tadi NA per NS, kemudian banyaknya muncul gambar dibagi dengan banyaknya percobaan. Kita lihat permukaan gambar itu muncul sebanyak 76 kali ya di soal ini. Jadi kita bisa tuliskan 76 per 150 atau kita bisa sederhanakan menjadi 38 per 75. Kemudian kita lanjut ke yang B, tentukan peluang empiris muncul permukaan angka. Kita tahu bahwa rumusnya seperti tadi, NA per NS, kemudian NA-nya kita ganti dengan banyaknya muncul angka, kemudian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah banyaknya muncul angka itu sebanyak berapa kali. Kalau kita lihat soalnya kan permukaan gambar sebanyak 76 kali. Padahal uangnya itu kan ditos sebanyak 150 kali. Jadi kalau 76 kali muncul permukaan gambar, untuk muncul permukaan angka jadi tinggal kita kurangi aja ya. Jadi 150 kita kurangi dengan 76, maka munculnya angka itu sebanyak 74 kali. Jadi kita bisa tuliskan sama dengan 74 per 150, kemudian kita bisa sederhanakan ya, jadi 37 per 75. Jadi peluang empiris muncul permukaan angka itu sebesar 37 per 75. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.